Kontek Batu Raja. Nah, terima kasih yang telah bergabung dalam episode podcast Kontek Batu Raja. Nah, episode kali ini spesial banget karena pada podcast kali ini berbarengan dengan launching program kursus terbaru kita. Dan tahan dulu, apa sih program terbarunya dan apa sih yang terbaru dari Papa Batu Raja ini? Di studio kita ini juga sudah hadir perwakilan Bujang Gadis Kampus dari Universitas Batu Raja ya, yang akan berbagi cerita dengan kita juga tentunya. Penasaran kan? Tahan dulu, sebelumnya jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Oke, seger-seger banget ya guys ya. Nah, boleh dong kalian berdua ini Gatra sama Desta. Mungkin Gatra sama Desta boleh kenalan dulu sama Pak Komser ya. Ya oke, boleh nih. Halo semuanya, kenalin aku Desta Amelda. Halo, aku Gatra Pirzani, Wakil 2 Bujang Kampus Universitas Batu Raja tahun 2022. Oke, jadi hari ini kita bisa ngobrol ya bareng di podcast Kontek Batu Raja ya. Nah, sebelumnya ngomong-ngomong nih teman-teman, dari fakultas mana nih? Kalau aku dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, tepatnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, kalau Gatra? Kalau Gatra sendiri itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya Ekonomi Pembangunan, Mbak. Ekonomi Pembangunan. Nah, Mbak Ina ngomong-ngomong ya, kan sekarang ini kita ini sudah berada di era digitalisasi deh ya. Yang mewajibkan ya ya di antara semua mata kuliah ya, kan tentunya kalau kita kan banyak ke mata kuliahnya ya, apalagi kita ambil setengah satu nih ya, nggak cuma setengah dua. Nah, di mata kuliah yang mana sih yang mewajibkan teman-teman ini wajib banget menggunakan komputer ataupun laptop? Kalau Desa sendiri, Desa kan masih semester 3, jadi untuk mata pelajaran khususnya itu belum ada, tapi Desa sudah belajar di organisasi, ada podcast di Hima. Jadi di situ juga mempelajari tentang ini cara digunain komputer gitu Kak. Tapi secara nggak langsung sudah beriringan ya. Iya. Nah, memang CDS sekarang ini yang namanya teknologi nggak bisa kita hindari ya. Jadi kayak digiring diwajibkan banget lagi ya. Nah, tadi kan kalau Desa dari Ilkom ya, Gatra dari ekonomi bisnis ya. Pembangunan. Nah, Bapak tahu nggak sih alasannya ya Desta dan Gatra kenapa sih ambil studi yang tadi disebutkan? Boleh Desta duluan. Desta dulu. Desa dia lebih berbicara Kak. Jadi Desa rasa Ilkom tuh sangat pas untuk Desa. Dan ketika Desa masuk ke Ilkom, ternyata benar Kak, benar-benar cocok dengan Desa dan Desa sangat enjoy dengan prodi ilmu komunikasi ini. Jadi alasannya tuh karena Desa awalnya hobi berbicara Kak. Oke, dia kayak fokus banget ya di komisi ya. Kalau Gatra? Nah, kalau Gatra sendiri itu di Ekonomi Pembangunan itu lebih pengen kerjanya di dunia bank kayak gitu, Mbak. Ya, di dunia bank. Terus juga kalau misalnya jurusan Gatra itu lebih ke analis sih, Pak. Kalau misalnya dan juga jangkauan kerjanya itu cukup ini Mbak, cukup luas kayak gitu Pak, apalagi di perkantoran kayak gitu. Iya, betul banget ya. Mbak ini berarti kayak ekonomi nih dulunya. Apa dong? Nah, oh ya, Desta sendiri nih punya pengalaman nggak? Punya pengalaman menyedihkan nggak ya? Atas sampai bikin malu karena mungkin ada satu momen ya Dea yang harus menyelesaikan tugas kuliah pakai komputer, tapi ya nih, karena nggak bisa. Oh ada sih, pasti awal-awal perkuliahan sebenarnya Desa tuh sedikit gaptek. Gaptek di awal-awal itu sebenarnya masih gaptek, karena dulu tuh belum terlalu terlalu biasa megang laptop atau komputer. Jadi waktu masuk tuh kan banyak banget yang mata kuliah mengharuskan
mengumpulkan ini tugasnya dengan ini kan kayak PDF atau Word kayak gitu kan. Di situ agak bingung, kayak kaku banget ya kalau buka Word itu Kak. Dan saya rasa kayak bodoh banget ya. Oke, malu ya. Malu karena mungkin kita tuh ngerasa ya udah bisa gitu ya. Kalau Gatra gimana pengalamannya? Sama sih kayak sama-sama kayak Desta Mbak. Dan juga kan kalau sekarang kan kita lebih ke gadget ya Mbak, ya pasti kan apa-apa di HP kan kayak gitu kan pasti ada. Dari kita mau buat tugas juga dipermudah dengan adanya aplikasi Canva kayak gitu kan Mbak. Jadi dari SMA juga kita kan jarang mengolah komputer Mbak. Jadi keseringan main HP dan juga sama sih kayak si Desta sering ada tugas kayak gitu. Cuman agak gaptek kayak gitu. Iya. Ya, jadi malu sendiri dan juga di rumah kebetulan ada komputer atau laptop cuman kayak jarang Mbak karena ke HP tadi Mbak. Iya. Iya bener sih, terkadang ada gadget Bener, ya. Mbak, iya. Nah, oh iya, Gata sama Desta. Nanti kita lanjut lagi ya, karena saat ini kita juga lagi live nih, live Instagram. Kita sama-sama dulu aja ya, Pak Konter yang sudah bergabung. Halo semuanya, terima kasih ya yang sudah bergabung on live Instagram Pak Kontek Baturaja. Nah, di sini ini udah banyak banget yang nonton. Oke, di sini mungkin bahasa satu dulu ya. Oh, ada Ferdi, ada juga di sini ada Dani. Halo Randy, semangat, terima kasih ya, keren banget. Nah, di sini ada Kak Violin nih tanya-tanya materi tentang kursus komputer ada apa aja ya. Nanti kita bahas ya Kak ya, stay tune aja on live-nya kita hari ini. Oke, mungkin kita berlanjut lagi ya. Boleh. Nah, apa namanya di sini udah banyak juga nih yang bergabung ya guys ya. Nanti semua pertanyaannya bakal kita jawab sembari kita ngobrol nih. Jadi di sela-sela obrolan pasti ada jawabannya nih. Oke, nah Pak Kamsa tadi awalnya Desta pernah mengalami momen yang mungkin malu karena gaptek ya, dan sempat bener-bener kayak yang gimana sih orang-orang pada bisa ya. Nah berarti kalian ini apa namanya dek, termasuk yang sekarang semester, kalau Desa semester 3 ya. Jadi menurut kalian apa ya, apa sih pentingnya komputer itu deh? Apa sih pentingnya belajar komputer dari pengalaman yang sudah kalian lalui tadi? Kalau menurut Desa sangat penting banget Kak untuk belajar komputer, apalagi di zaman sekarang ini teknologi itu benar-benar nomor satu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak tahu tentang komputer itu tuh benar ketinggalan banget gitu loh. Terus tuh juga di pekerjaan sekarang ini kan semuanya udah gunain komputer ya. Jadi kalau kita nggak bisa main komputer sayang sekali dong. Jadi kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Nah kalau Gatra, gimana sih menurut Gatra pentingnya kita tuh menguasai komputer di zaman sekarang ini? Bener sih kata Desta tadi Mbak, itu juga kan salah satu sih Mbak, yang nomor satu kan kita harus penting karena mengikuti zaman kan. Juga kita di sini eranya digital dan juga sangat disayangkan gitu Pak, apalagi kayak pengalaman kami berdua kan. Jadi baru sendiri kan, jangan rasa Pak. Jadi buat kita itu sangat-sangat penting Mbak, apalagi di dunia perkuliahan itu kan kita banyak tugas, bukan hanya tugas sih Mbak, kita juga bisa ningkatin skill kita juga kan. Nanti kita selesai kuliah kan mau kerja nih, kalau kerja itu juga kan harus juga kayaknya wajib deh Mbak. Wajib Mbak. Sekarang kerja apa sih yang kayak komputer harus mana? Lihat aja gitu sekarang masuk di toko-toko mereka sudah komputer semua deh kasirnya deh. Iya, udah jarang banget kita manual ya. Pasar ya. Kalau pasar mungkin mereka masih manual kayak kalkulator. Tapi kalau tempat-tempat lain kayak toko-toko yang
mungkin mereka sudah punya brand sendiri Iya. itu udah nggak ada lagi manual. Jadi Iya, bener banget, Mbak. bener banget sih, segitu pentingnya segitu pentingnya menguasai komputer, segitu pentingnya kita belajar ya. Nah, oke guys ya, sesuai dengan yang Putri sampaikan di awal tadi, kita akan launching program terbaru nih Desta. Ya. Apa itu Kak? Program terbaru dari Palkomtek Batu Raja. Ada yang sudah bisa menebak buktinya karena kita sudah spill nih hari ini. Tadi kita di sini ya membiru-biru nih ya, berbiru-biru kita hari ini. Udah biru, bukan langit tapi ya. Nah, kita tunjukin dulu sekarang yang ini dia nih program terbarunya Palkomtek Batu Raja, yaitu KIP Plus, disesuaikan dengan budget kita nih, lihat kan ya, ada KIP Plusnya ya. Tepuk tangan dulu dong guys. Nah, kepo nggak sih Desta sama Gatran ya? Kepo banget. Ini dibuat khusus untuk mahasiswa deh, sebagai program khusus pendamping kuliah dan dijamin juga pasti dapat kerja. Nah, itu dia kan, cepat dapat kerja. Jadi program ini memang teruntuk ya, khususnya mahasiswa. Jadi mungkin kemarin banyak yang punya KIP ya, tapi kayaknya udahlah udah kuliah. Tapi di sini kita memberikan kesempatan buat semua mahasiswa yang memiliki KIP Plus ya. Kalian wajib banget ikutan program ini. Nah, jadi kalian juga bisa nambah ilmu kalian, menambah ilmu selain dari kampus kan, selain kalian kuliah, kalian juga bisa lulus dapat ijazah dan pastinya juga perlu sertifikat sertifikat tambahan ya. Contohnya sertifikat komputer deh. Nah, jadi sertifikat ini agar kalian itu lebih mudah cari kerja tentunya, karena tujuan kita kuliah ini apa sih? Buat apa sebenarnya? Untuk kerja. Itu dia. Jadi ya kita juga harus punya skill sendiri dong. Kalau kita nggak punya skill ya gimana? Gitu kan. Nah, buat yang tanya-tanya di kolom komentar, materi apa aja sih yang didapatkan? Nah, mau di-spill kan nih guys? Spill ya. Spill ya, spill kan nih? Kalau mau di-spill mbak spill ya. Nah, jadi tadi ada yang nanya ya, materi apa aja? Nah, di sini materi apa aja yang bakal didapetin di program KIP Plus ini. Mungkin Desta bisa bantu baca dong di sini di layar belakang kita ya. Ada 9 materi kalian. Ini ya? Baca iya dari sini sampai ke situ. Oh, ada Microsoft Office, Oke. ada desain grafis with Adobe Photoshop, Oke. aplikasi teknologi informasi Soho, ada aplikasi web WordPress, ada mobile programming, dan digital marketing, terakhir content creator. Keren banget kan? Jadi materi 9 materi ini ya bisa kalian dapetin di program KIP Plus ini Pak Konster. Keren banget kan? Sudah ada 9 materi unggulan yang memang sudah pas banget buat para mahasiswa nih. Nah, dari 9 ini ya, mana yang Gatar dan Desta udah pelajarin ataupun udah dikuasain? Kalau aku kayaknya content creator deh. Content creator, oke. Kalau Gatran Microsoft Office. Oke. Iya. By the way, Desta content creator pernah belajar apa tuh? Sebenarnya itu ini ya otodidak ya. Iya otodidak sebenarnya karena Desa tuh hobi banget upload di Instagram. Desa tuh hobi banget bikin branding diri Desa sendiri ya. Upload ini tentang kehidupan Desa ataupun hal-hal yang lagi Desa lakuin kayak Keseharian. iya keseharian Desa. Desa tuh hobi banget. Oh iya, kayak daily vlog. Oh, benar. Oke. A day of my life. Nanti gitu biasanya. Nah, kalau Gatal tadi office ya, ya bener banget Gatal. Jadi emang office ini kan jadi basic banget nih ya. Kita mau ngerjain office misal buat proposal pun butuh Word kan.
Apalagi ekonomi pembangunan, aku udah kangen banget itu ada namanya ya, jurnal segala macam itu aku udah kenyang itu. Itu bakal. Kalau dulu itu masih pakai buku besar, mungkin sekarang mereka sudah pakai Excel semua. Ya Excel mbak, kebanyakan Excel. Nah itu dia. Nah dan juga ada yang nanya nih, di kalau kursus ada ulangan ujian juga nggak ya? Oke langsung aja ya, Putri jawab ya di sini ya. Putri spill dikit juga di waktu sistem belajar di program kursus KI Plus ini. Kita di sini ingat ya, ditandain bebas PR ya. Namanya belajar, ujian pastinya ada ya kan. Kalau nggak ada ujian nggak ada tantangannya, tapi dalam bentuk ujian online. Kita di sini ada kuis 1, ada juga kuis 2 dan final test, kemudian juga ada skill test. Nah jadi di sini kita bisa nih lihat, oh gimana ya aku evaluasi diri aku melalui kuis ini. Kalau misalkan oh berarti aku nih fokusnya di yang ini nih gitu. Dan yang perlu digarisbawahi juga ya, sistem belajar di Poltek Batu Raja ini tentunya sudah serba digital ya guys ya. Jadi kita di sini semuanya serba digital, nggak ada lagi ya gimana gitu. Maksudnya jadi siswa itu deh di sini nggak perlu lagi bawa buku, bawa tas berat-berat yang mungkin kalau sekarang kalau tuh bawa berat buku segala macam ada. Karena apa, yang pertama contohnya aja kayak absen, jadwal mata pelajaran, materi, ujian, kuis itu semuanya sudah online. Nah, keren banget kan? Tepuk tangan dulu dong. Gimana lagi ya? Jadi kamu aja, ya kan? Nah, jadi semuanya itu memang sudah diakses melalui worksheet namanya. Jadi nanti siswa itu kita buatin satu user account. User account ini untuk dia mengakses absensinya dia, materi belajarnya dia, terus juga ada juga untuk mereka kuis, mereka langsung pakai user account masing-masing dan nggak saling ganggu ya. Jadi nanti satu siswa akan dapat satu laptop untuk dia belajar di sini. Nggak ada lagi nih tebeng-tebengan, ganti-ganti nggak ada lagi. Oke, mungkin bersama Desa ya. Ada yang mau tanyain nggak sih dari program ini? Ada dari Kak Petra. Kalau dari kata sih mbak, itu kan dipermudah semua ya mbak. Juga nanti di sertifikatnya itu nilainya itu nilai dari 9 materi ini atau ada nilai yang lainnya mbak kayak gitu? Oke, mbak langsung jawab aja nih. Jadi nanti, boleh. iya, setelah kalian selesai ya, kalau untuk rekapan nilai, finisi nilainya itu nanti akan tertera di sertifikat itu sendiri per materi tentunya ya, dan pastinya nanti akan ada transkrip nilainya deh ya. Jadi nanti dirinya satu-satu materi ini nilainya berapa kayak gitu kan, misalnya Microsoft Office-nya berapa, content creator-nya berapa, ada lagi digital marketing-nya berapa, dan lain-lain semuanya kita kasih nilai masing-masing. Jadi teman-teman juga bisa dapat transkrip nilai tadi, itu kata Mbak tadi. Nah, dapat sertifikat, transkrip nilai, dia sama kayak ijazah ya. Kalau sertifikat nanti kan dapat ijazah nih ya, Mbak. Terus dapat juga transkrip nilainya dari masing-masing materi. Nah, itu dia. Kalau dari Desa ada yang mau tanyain nggak? Ada Kak, kayak mana kalau misalnya orang yang benar-benar baru banget nih Kak, baru mau belajar, yang kayak kami di awal tadi baru gaptek gitu Kak, itu bakal diajarin benar-benar ya Kak? Nah ini dia, jadi banyak banget Mbak juga yang pertanyaan kayak gini ya. Jadi untuk program kursus KIP Plus ini memang kita semuanya belajarnya dari dasar banget deh, dari dasar banget. Dan misal kayak Office itu kan basic kan ya, pakai tetap depan sekali ya, karena emang ini yang basicnya dulu kan dari dasar banget, dan juga langsung dibimbing step by step oleh instruktur yang langsung, yang tentunya sudah berpengalaman juga. Jadi kan ada evaluasi juga nih, otomatis
kalau kita belajar praktek itu lebih mudah Iya, benar. teori ya kan. Iya, benar. Jadi misal nih kita buat surat, ya udah, maka kan durasinya 2 jam ya belajar. Jadi selama 2 jam kita fokusnya bikin surat kayak gitu. Berarti benar-benar diajarin ya Pak ya? Iya, jadi nanti dan di kelas juga biasanya interaktif kelas deh ya. Jadi siswa itu memang diwajibkan untuk wajib bertanya ya, jangan cuma diem aja ya. Biar apa? Biar ya tadi dari nggak bisa jadinya bisa. Interaksinya juga lancar ya Mbak ya. Benar banget. Jadi dengan durasi 2 jam tadi memang kita bikin project 1 sampai selesai, dari awal sampai selesai banget. Nah itu dia. Mungkin ada lagi yang mau nanya nih, Mbak masih pengen jawab ya? Tadi juga Mbak, tadi kan program Kit Plus ini kan untuk kuliah ya Pak. Jadi Iya. bisa ngatur juga kan kalau misalnya regular A kayak kita ini kan regular A kan. Jadi Iya. kuliahnya dari Senin sampai Jumat kan. Iya. Nah, untuk ini ya Mbak, jadwal Di sini. di sini gimana Pak? Oh tenang aja, kalau jadwal kita di sini nggak akan ganggu jadwal kalian kuliah dong tentunya. Jadi kita ini untuk belajar itu seminggunya hanya 3 kali deh. 3 Kalau kali. kalian berapa kali? 4 kali Empat. ya. Nah, kita di sini belajarnya 3 kali pertemuan per minggu dan juga tersedia kelas sore di jam 5 sampai dengan jam 7 malam, dan ada juga kelas malam nih jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi kuliahnya jalan, kursnya jalan, jalan Fleksibel ya, semua. Mbak, ya? Iya, fleksibel banget. Memang ya Pak Koptek ini merakyat. Kita ini ramah sih ya. Nah jadi dan tentunya juga kalau misalnya kan kalian mungkin ya entah nanti nggak bisa hadir atau bahkan nanti enak badan berhalangan hadir, kita juga sudah menerapkan yang namanya sistem hybrid kelas. Nah, yaitu boleh join di kelas online-nya melalui Zoom atau Google Meet, karena kita itu setiap pertemuan akan selalu di-share link Google Meet atau link Zoom-nya di grup kelas kalian masing-masing, dan jalannya barengan dengan kelas offline-nya. Dan kerennya lagi, setiap kelas itu sudah dilengkapi dengan webcam, jadi kan masih berasa nih belajar di sini ya. Nah, Jadi nggak ada ketinggalan materi berarti ya Mbak? nggak akan ketinggalan materi dong, yang penting rajin aja. Ya. Nah, kalau misalnya kalian Mbak nggak bisa hadir Mbak, ya gampang aja, tinggal di online kelasnya kelas kalian masing-masing. Oke ya, mungkin ada lagi yang mau kalian tanyain mengenai jadwal kelas sudah aman kan? Kayaknya aku satu lagi deh. Boleh. Kan tadi kan karena kakak di sini sudah menyediakan laptop ya kak ya? Iya. Dan satu orang tuh satu dari sini. Berarti kita tinggal membawa diri nih. Bener, Udah nggak usah banget. lagi bawa laptop ya? Nggak Kak? usah lagi Mbak, sudah kita sediain dan tentunya kita berpengaruh ya guys ya. Agak sombong nih ya di sini. Maksudnya pasti nggak kaleng-kaleng ya. Bener. Tapi mungkin ada juga siswa yang punya sendiri dan mau dibawa juga ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalaupun nggak punya aplikasinya, silakan diinstalkan, itu gratis. Kita satu fasilitas dari kita juga. Misal kalian punya laptop nih, tapi kalian nggak punya aplikasinya, terus juga nanti laptop kalian agak-agak gimana gitu kan, itu boleh kita bantu untuk diinstalkan kayak gitu. Oke guys, aman sampai sini? Aman. Kayak bayang aja ya, aman sampai sini ada ya gitu. Nah, di sini udah banyak yang bergabung ya. Iya, ada yang nanya nih kalau Mbak sendiri boleh nggak? Nah, udah Mbak jawab tadi ya, pas banget nih. Tadi pertanyaan Desta sama nih sama Kak Vio. Nah, oke, para komentar yang lagi nonton Instagram, silakan buat bertanya ketikanya di kolom komentar, nanti bakal kita jawab nih mengenai kelas Indonesia ini, atau ada juga nih yang mau nanya sama Desta dan juga sama Gatra. Ya, persilakan. Tadi Gatra semester 5 ya? Ya semester 5 Mbak.
Mungkin teman-teman mau nanya sama Gatra, sama Desta tentang kuliah atau mungkin kehidupan di kampus gimana sih sebenarnya, karena kan mindset orang itu beda-beda silakan dong yang mau bertanya dong. Untuk Kak boleh bawa apa itu blinder? Oh maksudnya boleh, kalau mau nyatet bawa aja. Blinder ya? Iya kayak kuliah kan Iya. buat blinder. Kalau itu blinder apa blinder sih? Blinder ya. Bapaknya blinder. Kalau blinder lagi. Iya, emang nggak jadi kita belajar. Nah, Desta, apa sih Kalau Desta mau cerita tentang keseharian kuliah. Iya, boleh dong, silakan cerita aja. Nah, apa aja fasilitas yang didapatkan peserta kursus KIP Plus ini? Mungkin Gatra boleh bantu baca di sini nih Dek. Ada, nah, boleh dong Gatra bantu dibaca-baca dulu ya Mbak ya. Di situ fasilitas kita nih, apa aja nih yang dapetin dari program KIP ini? Ya. Yang pertama itu ada e-modul, e-sertifikat, tersedia laptop belajar, 100% praktek, 100% internet, dan juga garansi sampai bisa gabung grup diskusi. Nah, itu dia nih Pak Komser, kurang lebih untuk fasilitasnya itu ya. Jadi teman-teman nanti bakal dapat e-modul juga untuk belajar, itu online ya tentunya ya. Dapat juga e-sertifikat untuk mungkin ada event mentoring ataupun seminar. Dapat juga laptop untuk belajar di sini. Dan juga tentunya slogan kita itu 100% praktek, 100% internet. Jadi untuk sudah bisa dipastikan nih kalau kita belajar itu semuanya praktek ya. Karena kalau kita belajar praktek ini lebih kayak apa ya, lebih cepat memahami ya, benar banget. Jadi lebih mudah dipahami, lebih cepat juga kita ingatnya ya. Nah, untuk kuota kelas mungkin ya masih banyak belum tahu ya. Jadi untuk satu kelas ini nanti akan kita isi maksimal hanya 20 siswa, nggak banyak ya guys ya. Cuma 20 siswa, dan kalau ada yang mau khusus atau private biasanya boleh diambil di program lain ya guys ya. Mungkin di program paling singkat, karena kalau soalnya oh iya, di komen ini ada yang mau program khusus. Ada yang nanya itu kalau bawa laptopnya boleh nggak? Internetnya dari mana Mbak? Oke, boleh. Aku sih maunya khusus, boleh. Mungkin boleh ambil program yang lain ya. Nah, silakan DM aja kalau mau info lebih lanjutnya. Ada program apa aja ya? Nanti Mbak jelasin by DM. Nah, terus dia juga nanya nih, kalau bawa laptop sendiri, dari mana? Gampang banget, kita sambungin nanti ya Beb ya. Untuk jaringannya langsung kita konekin sama jaringan kita, dan kamu juga bakal dapet yang sama juga, nggak teman-teman yang lain. Silakan langsung DM aja ya. Halo Paulina yang baru bergabung, hai dulu dong, dia alumni kita nih. Terus itu juga kan tadi udah Mbak jelasin ya, kenapa sih kita ini harus memilih program KIP Plus ini. Tentunya
Ya tadi kita juga karena banyak banget keunggulan di program ini, kita belajar itu selama 12 bulan guys by the way ya kan, udah tahu kan? Tadi mau tanya Mbak. Untuk program Kaipers ini kita belajarnya selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah dengan jadwal kata Mbak tadi ya sesuai belajar seminggunya 3 kali pertemuan. Ada juga sistem hybrid class dan project based learning. Tentunya tidak ada PR ya. Kalau kalian yang sekolah masih pusing mikirin PR ya. Kalau kalian di kamu masih juga ada tugas, ya Allah setiap hari kan ada tugas itu kan kapan ini selesainya gitu kan. Nah kalau di sini kita bebas tugas guys, bebas PR ya. Nah oh ya Desta sama Gatra nih ya. Mama nanya nih ya, selama di ini kan udah mau habis ya? Iya Udah mau habis. Nah, kita kan begitu terasa tentunya di 2024 ini deh ya, contohnya aja banyak aplikasi online belanja ya, kan terasa kan ya? Tapi kayaknya makin digebrak aja ya, online shopnya ya banyak banget. Ojek online juga udah masuk di kota kita nih ya. Terus apalagi sih perubahan hidup masyarakat yang kalian rasakan dari dunia digital ini yang benar-benar terasa di diri kalian? Apa ya? Lebih dipermudah ya, semuanya dipermudah Mbak. Ya kalau itu dipermudah sih. Mulai dari ini kan kalau mau pesan makanan, mager keluar tinggal lewat aplikasi. Iya betul banget. Apalagi nih kira-kira yang benar-benar terasa kayak lebih gampang, lebih ya berpengaruh banget di kita nih ya sekarang. Dan juga kalau di dunia perkuliahan itu Mbak, kita bisa kuliah online ya. Oke. Kuliah online Mbak. Jadi kalau misalnya dosennya ada kerjaan atau keluar kota, kita disuruh masuk Zoom atau di lewat Google Meet juga Mbak. Itu sih Mbak kalau yang lebih kerasanya, sama juga dipermudah kan kayak belanja kayak gitu aplikasi. Sekarang kan Shopee ya. Kan sekarang baliknya lagi nggak hanya di Shopee sih Mbak, ke TikTok sekarang Mbak. Iya benar banget ya, karena sekarang ini ya Allah banyak banget ini semua iman badan tergoda sama dengan selalu tergoda, semua digoyah sama aku mau nabung ya udah nanti aja dulu aja yang penting. Nah oke nih ya, kalau misal Mbak tanya program apa yang sudah dikuasai dari 9 materi Kaipers ini, sekarang program apa yang pengen banget kalian pelajari? Dari Desta dulu boleh. Dari 9 program ini apa yang benar-benar pengen kalian pelajari? Karena tadi aku udah pilih content creator Kak ya. Kayaknya aku mau pelajari Microsoft Office deh. Oh iya, karena sama Kak Gatra. Oke, kenapa pengen belajar Office? Karena ini kan sangat penting ya Kak. Kita apa-apa pakai ini kan. Bener. Jadi dan tuh pengen banget menguasain ini biar apa-apa dia tuh udah bisa gitu. Nggak gaptek lagi ya. Bener banget. Kalau Gatra? Kalau Gatra lebih ke digital marketing Mbak. Oh, kenapa? Kayak kalau marketing kan sekarang kita juga sesuai kayak jurusan juga sih Mbak. Bener banget ya. Kan nantinya kan siapa tahu kan kalau lulus terjun ke dunia bisnis kayak gitu kan. Nah, tentunya kita nggak hanya marketing, kita nggak hanya di satu tempat kayak gitu Mbak. Kalau menggunakan digital kan kita menjadi jangkauan kita lebih luas kayak gitu sih. Oke. Makanya agak tertarik. Bukan agak sih, yang tertarik kayaknya Mbak ya. Ya, jadi Digital kan dari marketing digital Mbak. marketing Iya. ini banyak banget juga materi digital marketing, mulai dari gimana cara kita masuk produk kita, gimana cara kita mengembangkan usaha kita, ya kan, gimana cara kita itu menjangkau sasaran kita. Nah itu dia, kan materinya. Jadi ya itu tadi ya, karena Desa tadi biar nggak lama lagi. Kalau Gatra ya memang sesuai dengan jurusan kuliahnya Gatra deh ya. Oke guys, di sini mau baca komen-komen lagi nih. Wow, halo juga kakak Lexa yang udah bergabung ya guys ya. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang mau tanyain ya teman-teman buat
Kak Gatra sama Kak Destanya, silakan juga. Nah, untuk program KI Plus ini spesial banget nih kalian hadir di sini berbareng kita launching nih ya. Gimana ya perasaannya nih? Aku senang banget sih kalau ada program ini karena ininya apa pelajarannya tuh kayak bener-bener kayak menarik banget deh. Aku aja kayaknya mau deh. Iya benar. Kayak benar-benar ngikutin zaman gitu ya, perkembangan dan juga memudahkan kita sebagai mahasiswa gitu Mbak. Benar. Sebagai mahasiswa kayak gitu. Oke, jadi pas banget makanya Mbak pengen kalian hadir di sini karena sebagai mahasiswa jadi kita tuh bisa langsung melihat ya, bisa oh sekarang masih butuhnya ini gitu. Nah, mungkin juga ada yang kepo ya dari Fakultas Hukum, kapan sih mulai belajarnya ya? Nah, kelas perdana ini akan mulai belajar pada 14 Oktober 2024 ya. Nanti Gatra sama Desta akan hadir untuk menjadi duta dan berbagi cerita sama teman-teman buat mahasiswa yang pengen upgrade skillnya di bidang komputer tentunya ya. Jadi langsung aja kalian nanti boleh lah ya jadi duta ya. Nah, jadi duta skillnya join aja di KIP Plus ini guys ya. Belum ada lagi yang nah guys, jadi harus banget kan note ya untuk mulai belajarnya ini kita di 14 Oktober nanti. Dan alhamdulillah hari ini launching perdananya ya, memang kita launchingnya sore dan mungkin juga masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya berapa sih Mbak? Ya kalau kayak Plus ini mahal nggak sih Mbak? Ya jangan mahal kan gitu kan? Tenang aja guys, semuanya terjangkau ya. Nah spesial launching ini kita kasih harga spesial juga tentunya ya. Berapa ya kira-kira, ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Ya. Jadi untuk spesial launching pada hari ini spesial harga hanya SPP 500.000 aja per bulannya Pak Monster ya. Dan insya Allah worth it banget dengan apa yang kalian dapatkan, mulai dari materinya ya, terus juga programnya, fasilitasnya udah worth it banget dengan apa yang kalian dapatkan nantinya. Dan mungkin juga di sini Mbak Putri bisa ya infoin kalau setelah lulus dari program KIP Plus ini teman-teman bakal ada benefit ya. Iya, nggak mungkin kita yang nggak ada benefit ya guys ya. Pastinya akan lebih mudah diterima kerja nih karena kalian sudah punya skill ya, sudah punya juga sertifikat dan juga transkrip nilai dan tentunya diterima kerja dengan gaji UMR misalkan ya kan kalau udah kerja nanti. Dan tentunya 2 bulan sebenarnya 2 bulan kerja juga bisa membayar modal yang kalian keluarkan tentunya untuk ilmu sini deh. Jadi bayangkan ya kalau kalian ikut program ini ya udah selesai dapat gaji UMR hanya 500.000 per bulan, 3 bulan udah balik modal kalian. Nah dengan skill yang kalian dapatkan tadi tentunya, jadi emang sudah bagus banget nih jenjangnya nih, udah setimpal banget nih dari apa yang kalian keluarkan selama 12 bulan. Berarti cepet banget ya guys ya, cuma 2 bulan udah balik nih kalau kita hitung nih ya. Nah jadi penting banget, jadi pendidikan itu adalah investasi bagi masa depan kita. Karena kan kita juga harus dapat ilmu itu gimana ya, namanya ilmu pasti akan kekal ya, dan nggak akan kemana-mana, pasti akan tetap di diri kita dan di pikiran kita sampai kita tua nanti ya. Mau nyanyi jadi aku sampai kita tua lanjut kan ya. Nah jadi
di mana ada pengorbanan yang dikeluarkan untuk membeli ilmu itu ya benar-benar sih nggak usah dipikir dua kali, karena yang tadi namanya ilmu selalu kekal juga, selalu akan teringat selamanya. Contoh kalau dari contohnya aja ya, kita belajar baca kecil, kita kan bisa membaca kan, dan itu nggak akan pernah terlupakan. Ya benar banget ya. Jadi mungkin selama ini kita belajar juga ya, semoga aja selalu berkarya. Amin. Oke guys ya, udah kayak melo-melo banget aku sore ini. Nah, Gatra, tadi katanya pengen berkarir ya di dunia perbankan. Iya, betul. Betul. Nah, pastinya harus bisa komputer juga deh. Iya. Jadi kalau di perbankan ini bahkan mereka itu sistemnya sudah by digital semua, ya kan. Kalau manual ya repot juga, nggak mungkin kan manual. Nah, ada nggak nih program yang pengen Gatra pelajari untuk menjadi karir? Ada sih Mbak. Kalau dari Plus ya tadi kan kalau misalnya dari kampus itu kan cuma dapat mata kuliahnya pengantar komputer kan Mbak, dari Microsoft Office-nya kan. Nah, tentunya itu yang pengen data lebih dalamin lagi Mbak, selain digital marketing tadi Mbak. Iya. Oke, betul banget ya. Jadi ya tadi ya ini kan bener dari dasar banget ya Gatra ya. Nah kalau Desa sendiri tadi pengen berkarir apa nih? Aku hobinya yang ini Kak, yang kayak freelance. Aku seneng jadi MC gitu. Aku seneng yang apa ya, di lapangan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk aku berkarir di perkantoran gitu. Makanya aku mau belajar yang Microsoft Office tadi. Oke. Nah, kalau Mbak dengar dari pengennya Desta ini ya, kayaknya biasanya sosoknya joinnya di kayak IO, WO, kayak gitu ya. Nah dan juga maksudnya di tim kreatif nih guys. Ya, ini bahasa ini di balik layar nih. Memang sudah tergabung sih Mbak. Iya, sudah. Oke, boleh. Jadi atau Desta juga pengen buka usaha? Kalau ada kesempatan boleh Ya, dan siapa tahu ya nanti kedepannya bisa buka usaha sendiri. Amin. Atau lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ini nggak untuk kemungkinan dong ya. Benar. Ya itu makanya jangan lupa berdoa ya guys ya. Selalu. Iya. Oh, baru Desa sudah tergabung ya? sudah tergabung. Udah lama? Baru berapa bulan. Oh, Boleh kita spill. kerjaannya ini sebenarnya kita. Gak usah brandnya. Oh iya, kerjanya aja. Oke. Gimana sih kerjaannya? Kerjaannya tuh asyik sih, soalnya aku kan anaknya ini banget ya, extrovert. Extrovert ya. Jadi aku paling senang ketemu orang banyak. Jadi kalau misalnya aku disuruh untuk melayani mereka, kan kalau WO tuh kerjaannya tuh apa ya, mengatur jalannya acara agar sukses kan tertata gitu, seperti itu. Aku senang banget kalau lagi disuruh Mbak sini Mbak duduk sini. Suka banget gitu ya? Aku suka. Oke, kalau Gatra ini apa sih kesibukannya selain kuliah? Kalau sibuknya sekarang lebih ke sekolah Mbak, tergabung jadi pembina juga dia, pembina organisasi ekstrakurikuler, dan juga bergabung di salah satu di sekolah itu jadi staf Mbak, perpustakaan. Oh, Iya. oke. Iya itu untuk kerjanya Mbak, kalau buat keseharian sih lebih ngehenna Mbak kalau nggak terang Mbak. Henna? Iya. Wow, Sama keren, yang keren, juga keren. iya. Serius Gatra? Iya Mbak. Nanti kita spill ya di Instagramnya ya guys Boleh. ya. Penasaran nih Mbak nih. Jadi Gatra bisa ngehenna? Bisa Mbak. Bisa. Itu juga dapatnya dari otodidak sih Mbak. Kebetulan kemarin itu saudara sendiri sih yang nikah, terus coba-coba terus dipanggil Mbak buat ngehenna. Jadi usaha sekarang Mbak. Oh, Masya Allah. Iya. Keren.
Oh tadi sebagai pembina ekstrakurikuler. Iya. Ekstrakurikuler. Iya. Ngomongnya pokoknya ekskul ya. Iya, Itu ekskul. apa sih? Paskib Mbak, iya. Paskib. Iya. Gak nyangka ya. Benar ya? Kan Kak? Bukan. Bukan gimana? Di SMA 9 kalau SMA-nya. Cuma kalau pembinanya di SMP 22 Mbak. SMP oke, Iya. keren banget ya. Dari Paskib kan bahasanya suaranya tutup banget dia bisa ngehandle. Iya. Berarti Gatra ini suka gambar deh ya? Suka. Suka gambar. Iya, suka Wow. Nah, jadi kalau gambar itu mungkin kalau sama ini Gatra suka gambar di kertas, maybe bisa dituangkan menjadi gambar digital yang punya nilai Iya. jual ya nggak sih? Nah, itu dia. Itu salah satu sumber suara dengan salah satu kayak ternyata ini ya. Jalan-jalan. Nah, usaha Hena dan Naat juga Naat juga deh. Nah, baru sih Mbak, cuman ya baru sih baru berapa bulan kayak gitu. Enggak ngebuka sih Mbak, cuman lebih ke yang sering dipanggil kayak gitu Mbak. Kalau bisa di home service kayak gitu. Oke, mau dong. Iya. Nah, usaha sebenarnya butuh juga yang kamu tadi ya, butuh sentuhan digital komputer Iya. juga. Misal mulai dari promonya tadi kan Gatra pakai digital marketing dan juga desain poster juga bisa. Kalau Iya. memang kita itu sudah punya skill gambar kayak Gatra ya, otomatis kalau gambar kita itu nggak begitu rumit ya, malah bahkan lebih mudah deh ya kalau gambar digitalnya, apalagi desain poster juga. Nah itu pastinya bisa Gatra dapetin di program Ya, desain pas banget, grafis. Mbak. Ah, pas banget, Iya, pas mantap. banget. Oke. Ya, selama kuliah ya Gatra sama Desa, apa sih pencapaian terbesarnya kepada Desa? Dulu atau Desta dulu? Desta dulu. Kalau Nesta kan masih semester 3 nih, baru jadi baru 1 tahun di kuliah. Sejauh ini sih kalau di kampus itu ya ikut dalam ujian gadis Iya, kampus dan menjadi gadis favorit itu adalah pencapaian terbesar Desta Kak. Oke, betul banget ya, karena belum lama dulu kampus ya. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun, Masya Allah banget. Dan kalau Gatra sendiri? Kalau Gatra sendiri sebelum gabung di Bujang Gadis itu pernah menjadi perwakilan Duta Pemuda OVU Mbak. Ya, Duta Pemuda OVU dan juga alhamdulillahnya lanjut ke nasional jadi Duta Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Iya, sebelum join di Bujang Gadis itu Mbak. Jadi kalau sekarang jadi wakil 2 Bujang Kampus tahun 2022 kemarin. Oke, keren. Nah, kalau pengalaman ya, pengalaman dari kampus Universitas Raja, apa yang tidak terlupakan? Saya Desta dulu. Pengalaman sih banyak kayak yang benar-benar gak bisa Saya kan Desta aktif kan, aktif di organisasi. Aktif banget ya. Aktif banget Desta aktif. Aku aktif di join organisasi himpunan di kampus. Menurut aku di kampus tuh yang paling berkesan ini Kak, coba podcast jadi host di podcast. Jadi host podcast. Dan juga host nih ternyata ya. Tapi kan sekali, Iya. nggak sekali sejago Mbak. Belum. Amin. Kalau Gatra sendiri pengalaman apa yang nggak akan terlupakan? Kalau pengalaman kemarin pernah juga join di program Kemendikbudristek gitu Mbak, di kampus mengajar Mbak. Jadi itu kayak di KKN tapi kita ditempatkan di sekolah Mbak. Iya. Jadi itu ngajar. Bukan ngajar sih Mbak, kita lebih ke KKN dan juga lebih mengetahui kayak gitu Mbak, apa-apa yang dibutuhkan sekolah kita. Nah kebetulan kan dari kampus pengajar kemarin Gatra itu makanya langsung diangkat di SMP tersebut Pak. Iya, kemarin penempatan di sana dan juga langsung disuruh lanjut gitu Pak. Oke, Masya Allah banget ya Iya, itu guys yang ya. lebih berkesan. Berkesan banget Ya, emang sama. ya. Oke guys nih udah gak kerasa nih kita hampir ada di ujung obrolan. Tapi sebelum
sebelumnya nih apa tanggapan Desta juga Gatra dengan Palkomtek Batu Raja membuat program khusus mahasiswa KIP Plus ini? Dari Desta dulu apa Gatra dulu? Gatra dulu, oke. Kalau menurut Gatra sih lebih sangat-sangat menarik sih Mbak, dan juga memudahkan mahasiswa lainnya kan, dari dapat ilmu di kampus, dapat juga ilmunya dari tempat kursus gitu Mbak. Ya jadi skillnya double nih Mbak. Jadi bener, untuk tujuan program KIP Plus ini juga kan untuk bekerja nantinya, dan juga kan pembekalannya juga pastinya menurut kita sangat bagus, dan juga untuk kerjanya lebih mudah kayak Mbak. Dan juga kan kita dilengkapi dengan transkrip nilai kan, jadi di transkrip nilai nanti mungkin lebih dimudahkan, lebih dapat nilai poin plusnya Mbak buat diterima di tempat kerja itu Mbak. Ada nilai tambahnya. Nilai tambah Mbak. Kalau Desta? Iya sama aja ya Mbak ya, kan ini keren banget ya programnya nih, benar-benar sangat dibutuhkan di dunia setelah kuliah gitu kan. Dan kalau cuman sarjana aja itu udah banyak banget ya. Nah kalau memiliki skill 9 ini, itu udah nilai tambah banget, dan pasti cepet banget ya dipilih sama perusahaan yang mau di apply. Oke, good banget ya. Ya juga sih, karena ya tadi kalau kita punya nilai tambah otomatis poinnya juga bertambah nih. Iya, benar. Kalau ternyata anak ini banyak bisanya ya. Tapi kalau berani oke gitu ya konsepnya. Oke, nah Desta dan Gatra juga ya, buat kalian berdua nih ya, apa sih ajakan kalian dan juga saran bagi mahasiswa lain seperti kalian yang mungkin masih berada di zona nyaman dan harus sadar bahwa kita harus melek digital nih, nggak boleh gaptek. Gimana nih? Coba kasih saran, motivasi atau apapun itu buat kalian semua yang nggak berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut, karena kita ini sangat membutuhkan skill baru. Coba-cobalah untuk mempelajari skill baru. Contohnya, kalau kalian bingung nih mau coba dari mana, kalian bisa join Palkomtek, karena di sini udah banyak banget kan program-program yang oke banget. Dan kalau materinya juga jelas. Benar, kalau kalian keluar dari sini, kalian udah memiliki skill yang banyak. Oke, good banget. Kamu Gatra? Sama? Ya sama aja sih Mbak. Ya, sama aja. Dan juga kan kita nantinya pastinya dengan program-program yang sangat keren-keren kan dari Palkomtek ini sendiri, dan juga memudahkan kita, dan juga jangan, benar kata Desta tadi, jangan takut keluar dari zona nyaman kita ya. Dan juga jangan takut melakukan hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan, karena semuanya tidak ada yang mustahil gitu ya Mbak ya. Dan juga kan kita dari kuliah ke kursus juga bisa lebih bagus kan Mbak. Kuliah, kursus, jadi pas selesai bareng jadi Aman enak, banget, kerjanya ya enak. Dan kalau dibilang ya sambil jalan ya, Iya, sambil jalan. sekali dayung 2 pulau terlampau. Iya benar banget katanya. Nah jadi oke ya, semua bener banget kata Desa sama Gatra. Kita ini ya mumpung masih ada waktu nih ya, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, ada tempatnya. Tunggu apa lagi buat kalian semua ya. Oke, jadi pada hari ini 13 September 2024 perdana program KIP Plus ini akan kita launchingkan. Dan tentunya akan dibuka kelas perdana untuk kuota 20 orang dan mulai belajar 14 Oktober 2024 dengan jadwal seminggu hanya 3 kali pertemuan dan durasi belajar 2 jam tiap pertemuannya. Tentunya, Putri ulangi lagi ya, harga spesial launching hanya 500.000 aja. Buat kamu yang pengen join atau pengen tanya-tanya, bahkan mau daftar, silakan DM langsung di Instagram Palkomtek Batu Raja, atau langsung komen aja nanti di postingan kita ya guys ya. Nah ini dia bisa jadi untuk kita banget ya, pada 13 September ini. Wah spesial banget nih dengan 2 mahasiswa hebat ini, kita bisa launching bareng program KIP Plus ya. Nah
Mbak pengen kasih challenge gitu. Mbak. Tuh, bisa nggak? Silakan ya buat Desta dulu. 3 kata buat Palkomtek Batu Raja. 3 kata, keren, menarik, kece. Oke. Kalau Gatra? Kata keren sudah diambil. Assalamualaikum. Luar biasa, menarik dan pastinya terdepan, Pak. Oke, thank you ya Gatra sama Desta ya. Nah, sudah hadir hari ini, sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian berdua. Semoga bisa menjadi semangat buat mahasiswa lain juga untuk upgrade skill mereka, untuk upgrade diri mereka ya, untuk keluar dari zona nyaman yang mungkin tuh kalian masih nyaman banget ya, dan tentunya harus mahir teknologi juga ya, dan terutama di bidang komputer juga nih agar kita mampu bersaing juga, karena kan sekarang ini apa-apa komputer ya, apalagi di dunia kerja maupun dunia industri juga sudah benar masuk di era yang namanya industri 5.0 ya. Artinya sudah masuk benar di era digitalisasi nih guys ya. Oke, jadi nggak kerasa banget nih ya Mbak Komser, kita sudah berada di penghujung acara dan hari ini kita juga dapat banyak banget pengalaman baru ya, wawasan juga dari cerita baru dari tamu kita hari ini Gatra juga Desta. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat buat Pak Komser semuanya, dan Pak Komser Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga saya Desta Amelda. Saya Gatra Fersani. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.